Ada satu fase dalam hidup ketika semua yang kamu yakini mulai terasa goyah. Kamu bangun di pagi hari dengan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Seolah semua yang selama ini kamu kejar kehilangan makna. Dan disitulah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Bukan perjalanan menuju kesuksesan yang terlihat di luar, melainkan perjalanan sunyi untuk memahami dirimu sendiri. Banyak orang tidak pernah sampai pada titik ini, karena mereka terlalu sibuk mengikuti arus. Mereka berlari tanpa tahu alasan mereka berlari. Steven Bartlett pernah merasakan hal yang sama. Ia merasa hidupnya tidak sepenuhnya miliknya. Seolah ia hanya mengikuti skenario yang sudah ada. Dan itu membuatnya mulai mempertanyakan segalanya. Apakah tujuan hidupnya benar-benar ia pilih sendiri? Atau hanya hasil dari tekanan lingkungan? Pertanyaan itu sederhana, tetapi sangat dalam. Karena jawabannya bisa mengubah arah hidup seseorang. Ia menyadari bahwa dunia sering memberikan ilusi tentang kesuksesan yang terlihat sempurna dari luar. Namun kosong ketika dijalani tanpa kesadaran. Kita diajarkan untuk mengejar uang. Kita diajarkan untuk mengejar pengakuan. Namun tidak diajarkan memahami diri sendiri. Dan tanpa itu semua terasa hampa. Ia mulai berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Ia mulai mendengarkan suara di dalam dirinya. Suara yang selama ini ia abaikan. Dan dari situlah perubahan dimulai. Filosofi pertama yang ia pelajari adalah kejujuran. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah fondasi. Tanpa itu semua pencapaian hanyalah topeng. Ia mulai jujur terhadap ketakutannya. Ia mulai jujur terhadap kelemahannya. Dan dari situlah kekuatan mulai terbentuk. Ia menyadari bahwa rasa tidak nyaman adalah guru, bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena di balik ketidaknyamanan, ada pertumbuhan. Ia mulai menghadapi ketakutan satu persatu. Dan setiap kali ia melakukannya, ia berubah. Ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia belajar bahwa ketakutan seringkali hanyalah ilusi. Sebuah cerita yang dibuat oleh pikiran. Namun kita mempercayainya seolah itu nyata. Dan kepercayaan itu yang membatasi hidup kita. Ia juga memahami bahwa kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Setiap kegagalan membawa pelajaran. Pelajaran yang tidak bisa didapat dari kesuksesan. Ia mulai melihat kegagalan sebagai investasi, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Semakin sering ia gagal, semakin cepat ia belajar. Dan semakin cepat ia berkembang. Ia juga menyadari bahwa waktu adalah aset paling berharga. Lebih berharga dari uang. Karena waktu tidak bisa dikembalikan. Setiap detik yang hilang tidak akan kembali. Dan kebanyakan orang menyia-nyiakannya. Ia mulai lebih sadar dalam menggunakan waktunya. Ia memilih dengan hati-hati apa yang penting. Dan mulai meninggalkan hal yang tidak berarti. Setelah ia mulai menghargai waktunya, ia menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang siapa kamu saat melakukannya. Ia mulai memperhatikan pola pikirnya setiap hari. Karena ia tahu pikiran adalah awal dari segalanya. Setiap keputusan besar dimulai dari satu pikiran kecil. Dan pikiran itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ia melihat bagaimana lingkungan bisa membentuk realitas seseorang. Jika kamu dikelilingi oleh keraguan, maka kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri. Namun jika kamu dikelilingi oleh keyakinan, maka kamu akan mulai percaya pada potensimu. Ia mulai memilih siapa yang ia izinkan masuk ke dalam hidupnya. Bukan karena ia merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena ia ingin melindungi pikirannya. Ia memahami bahwa energi itu menular, dan ia ingin dikelilingi oleh energi yang membangun. Ia juga mulai memahami arti disiplin yang sebenarnya. Disiplin bukan tentang memaksa diri untuk bekerja keras setiap waktu. Disiplin adalah tentang tetap bergerak meskipun tidak ingin. Ia berhenti menunggu motivasi datang. Karena motivasi tidak selalu bisa diandalkan. Sebaliknya ia membangun kebiasaan kecil. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari tanpa pengecualian. Dan dari kebiasaan itulah perubahan besar terjadi. Ia juga menyadari bahwa banyak orang menunggu waktu yang tepat. Namun waktu yang tepat hampir tidak pernah datang. Yang ada hanyalah keputusan untuk memulai. Ia mulai bertindak meskipun belum siap sepenuhnya. Karena ia tahu kesiapan datang setelah tindakan. Ia juga belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasil. Karena hasil tidak selalu bisa dikendalikan. Yang bisa ia kendalikan hanyalah usahanya. Dan ia memilih untuk fokus pada itu. Ia menemukan ketenangan dalam proses.
meskipun proses itu seringkali melelahkan. Karena ia tahu setiap langkah memiliki arti. Ia juga mulai mempertanyakan definisi kesuksesan. Apakah kesuksesan hanya tentang uang dan pencapaian? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Ia menyadari bahwa kesuksesan tanpa makna adalah kekosongan. Dan makna tidak bisa dibeli dengan uang. Makna datang dari kontribusi. Dari memberi dampak pada orang lain. Ia mulai mengalihkan fokusnya dari diri sendiri. Menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan dari situlah ia menemukan kepuasan yang berbeda. Kepuasan yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Ia juga memahami bahwa identitas bukan sesuatu yang tetap. Kamu bisa berubah kapan saja kamu mau. Kamu tidak harus terikat pada masa lalu. Ia mulai melepaskan label yang selama ini ia pegang. Dan mulai menciptakan versi baru dari dirinya. Namun perubahan tidak pernah mudah. Perubahan membutuhkan keberanian untuk meninggalkan kenyamanan. Ia menghadapi ketidakpastian setiap hari. Namun ia memilih untuk tetap melangkah. Karena ia tahu disitulah pertumbuhan terjadi. Ia juga belajar bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang dikejar. Kebahagiaan adalah hasil dari hidup yang bermakna. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan tujuan utama dalam hidup. Kebahagiaan hanyalah efek samping dari hidup yang selaras. Selaras dengan nilai yang kamu yakini. Selaras dengan tujuan yang kamu pilih sendiri. Banyak orang mengejar kebahagiaan secara langsung. Namun justru semakin jauh dari itu. Karena kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa ditangkap. Ia datang ketika kamu tidak lagi mengejarnya. Ia mulai mengejar makna di setiap hal yang ia lakukan. Makna dalam pekerjaan, makna dalam hubungan, dan makna dalam perjalanan hidupnya sendiri. Ia juga memahami bahwa hidup tidak selalu adil. Banyak hal terjadi di luar kendali kita. Namun yang selalu bisa kita kendalikan adalah respon kita. Respon itulah yang menentukan arah hidup kita. Ia berhenti menyalahkan keadaan. Dan mulai mengambil tanggung jawab penuh. Tanggung jawab atas pikirannya. Tanggung jawab atas tindakannya. Dan tanggung jawab atas masa depannya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Dan justru itu adalah kabar baik. Karena itu berarti ia memiliki kendali penuh. Ia mulai membangun hidupnya dengan kesadaran penuh. Setiap keputusan diambil dengan sengaja. Bukan karena kebiasaan lama. Dan bukan karena tekanan dari luar. Ia juga memahami bahwa kesendirian adalah hal yang penting. Di dalam kesendirian ia menemukan kejelasan. Ia menemukan suara hatinya yang sebenarnya. Ia tidak lagi takut untuk sendiri. Karena ia tahu disitulah ia bertemu dirinya sendiri. Ia juga mulai melepaskan kebutuhan akan validasi. Ia tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Ia mulai hidup untuk menjadi dirinya sendiri. Dan itu memberikan kebebasan yang luar biasa. Ia tidak lagi takut dinilai. Karena ia tahu nilainya tidak ditentukan oleh orang lain. Ia juga memahami bahwa perjalanan hidup tidak pernah lurus. Akan ada naik dan turun. Akan ada momen gelap dan terang. Namun semua itu adalah bagian dari proses. Ia mulai menerima semua fase itu. Tanpa mencoba melawannya. Karena ia tahu, setiap fase membawa pelajaran. Ia juga menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal yang tidak berarti. Ia mulai lebih berani mengambil risiko. Lebih berani mencoba hal baru. Dan lebih berani menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi menunggu waktu yang sempurna. Karena ia tahu waktu itu tidak akan datang. Yang ada hanyalah sekarang. Dan sekarang adalah kesempatan terbaik. Ia mulai hidup dengan penuh kesadaran. Menghargai setiap momen yang ia miliki. Dan tidak lagi menunda hal yang penting. Ia juga memahami bahwa menjadi autentik adalah kunci. Karena pada akhirnya itulah yang paling berarti. Dan mungkin setelah semua ini kamu mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna. Dan bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Tetapi tentang menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dan memiliki keberanian untuk menjalaninya. Jika kamu merasa cerita ini relate dengan perjalanan hidupmu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like. Dan bagikan ke orang yang kamu sayangi. Serta subscribe agar kamu tidak ketinggalan insight berikutnya. Karena siapa tahu, satu video bisa mengubah cara pandangmu. Dan mungkin juga mengubah hidupmu.